Dari membaca, kita berkarya. Tapi, baca itu membosankan, membuang waktu, bikin ngantuk, bahkan kadang terasa sia-sia karena nggak ada yang nempel. Itulah pikiranku dulu dan itu memang benar kalau kita nggak tahu ilmunya. Inilah salah satu faktor kenapa minat baca di Indonesia masih rendah, terutama di daerahku, Nusa Tenggara Barat, sehingga fasilitas, kemudahan, dan dukungan untuk membaca yang sebenarnya sudah ada dan disiapkan itu belum benar-benar kita manfaatkan sebagai jalan untuk berkarya. Tapi yang menjadi pertanyaan, gimana caranya supaya membaca bisa benar-benar mendorong kita untuk berkarya? Ada beberapa tips yang bisa kita coba untuk meningkatkan kualitas membaca kita. Supaya membaca bukan sekedar buka buku, bolak-balik halaman, lalu selesai. Atau cuma jadi suara yang hilang tanpa arti. Tapi bisa benar-benar membawa perubahan dan mendorong kita untuk berkarya. Yang pertama, temukan tujuan. Setiap kali kita membuka sebuah buku, coba tanyakan ke diri sendiri, kenapa aku membaca buku ini? Apa yang ingin aku dapatkan? Karena tanpa tujuan, membaca akan terasa hambar. Kita harus punya tujuan, entah itu untuk direview, mencari inspirasi, menambah ilmu, atau yang lainnya. Dengan tujuan, membaca bukan lagi sekedar kata-kata, namun sebuah pijakan yang menguatkan kita untuk berkarya. Yang kedua, menceritakan ulang. Setiap kali kita mencoba menceritakan kembali apa yang kita baca, di sanalah pemahaman kita benar-benar diuji. Kita bisa mulai dari bercerita ke teman, berbicara sendiri di depan cermin, atau kalau ingin lebih serius, gunakan kamera untuk merekam. Dari sana, kita bisa tahu seberapa banyak yang kita pahami, bagian mana yang masih kosong, dan apakah suara dan cara kita menyampaikan sudah pas atau belum. Dari sana, kita belajar memperkuat pemahaman, melatih kemampuan berbicara, dan melatih percaya diri kita. Karena ilmu yang keluar dari mulut akan jauh lebih kuat daripada yang hanya diam di pikiran. Yang ketiga, diskusikan bacaan. Diskusi membuat otak kita bekerja dua kali, mengolah apa yang kita pahami dan menanggapi pendapat orang lain. Dari sana, kita juga sadar bahwa sebuah bacaan bisa dimaknai dengan banyak cara dan setiap orang membawa perspektif uniknya sendiri. Yang keempat, menulis hasil bacaan. Menulis membuat kita terbiasa berpikir jernih. Apa yang tadinya samar saat dibaca akan menjadi jelas ketika ditulis. Kita bisa mulai dengan poin-poin penting, kutipan yang inspirasi, atau bahkan refleksi pribadi dari apa yang kita baca. Dari catatan kecil itu, pelan-pelan bisa lahir sebuah tulisan utuh, esai, artikel, atau buku kita sendiri yang bisa kita baca kembali di masa depan. Bahkan bisa menginspirasi orang lain tanpa kita hadir. Dengan menulis, membaca benar-benar berubah menjadi karya. Yang kelima, aktifkan pikiran saat membaca. Ketika kita membaca dengan pikiran terbuka, kita tidak akan cepat bosan, tapi justru penasaran untuk tahu lebih dalam. Dan kita tidak harus selalu setuju dengan apa yang dibaca. Kita boleh mengkritisi, boleh juga menolak, selama ada alasan. Juga ketika membaca, gunakan imajinasi. Bayangkan suasana, tokoh, atau gagasan yang ada di dalamnya. Maka dari sana bisa lahir ide-ide hebat yang siap diwujudkan menjadi karya. Dan yang terakhir adalah menjadikan membaca menjadi kebiasaan. Hal yang paling menentukan dari semua tips ini adalah konsisten. Membaca tidak akan terasa dampaknya kalau hanya dilakukan sesekali. Tapi ketika membaca menjadi kebiasaan sehari-hari, ia akan membentuk diri kita. Dan kita tidak harus langsung menghabiskan satu buku setiap hari, tapi cukup dengan beberapa halaman, dilakukan terus-menerus. Karena kita bukan sedang berlomba cepat-cepatan selesai, tapi gimana kita bisa menikmati apa yang kita baca. Dan pada akhirnya, bukan seberapa cepat kita membaca yang penting, tapi seberapa setia kita menjadikannya bagian dari hidup. Nah, dari semua ini, kita belajar bahwa membaca bukan sekedar membuka dan menutup halaman. Membaca adalah pintu perubahan, sumber ide, dan jalan untuk berkarya. Semoga ke depan tumbuh generasi-generasi muda NTB yang mencintai literasi, yang tidak hanya membaca tapi juga berkarya, sehingga lahir komunitas literasi muda NTB yang mampu menginspirasi dan membawa perubahan